Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Did you guys hear my voice? Suaraku aman kan ya? Halo. Oke, aman. Ini eh tolong diisi dulu ya presensinya. Oke, dan juga aku kemarin pas malam malam Sabtu tuh lupa itu lupa lupa mendokumentasikan kegiatan kita bersama. Jadi tolong ya nanti diingatkan untuk berfoto. Soalnya aku lupa. Maaf ya. Maaf juga kemarin hari Senin nggak bisa tutor karena aku lagi sakit. Oke, akan kita mulai tutor kita pada malam ini. Apakah kelihatan? Kita kita akan itu ya langsung menuju ke soal dengan apa ya? Dengan anggapan kalian dengan anggapan bahwa kalian udah mengerjakan soal-soal ini gitu. Boleh nggak? Ya nggak? Atau aku beri waktu lagi untuk membaca ini passage-nya atau aku langsung ke soal aja. Langsung aja Kak, boleh. Oke. Berarti kita bahas dari nomor 17 di paket satu ya. What is the main idea of the text? Dari teks itu tuh ide utamanya tuh dari apa sih? Boleh di-share jawaban kalian? Oke, udah ada yang jawab, jadi bisa bisa langsung kita bahas ya. Jadi jadi main idea atau ide pokok dari teks itu tuh kita bisa mencari dari apa ya dari teksnya itu dari seluruh teksnya em, bayangan yang kita dapat karena tentang apa gitu. Jadi jawabannya adalah benar ya. Yang nomor 17 yang A yang problems for the Native American communities in Nevada. Kak, ada yang jawabannya lain? Enggak, Kak, sama. Oke. Kita akan beralih ke nomor 18. Apa nih jawabannya?
akan kita bahas ya nomor 18 karena mungkin ini membingungkan. 18 Eka, oke. Iya kan, kalau aku jawabnya itu. Tapi kalau kita baca lagi soalnya, beberapa tuh emang benar gitu. Kirain nyarinya kan harusnya yang except gitu, kecuali gitu. Kalau nomor 18 ya, yang A sama B itu tidak terlalu dijelaskan dalam teksnya, dalam teks di paragraf 2. Tapi yang C itu memang mereka tuh particularly vulnerable gitu. Tapi eh, kan tidak dikatakan bahwa itu adalah major problem buat mereka. Terus yang D itu juga dijelaskan bahwa climate change itu faktor dari faktor yang ada dalam teks itu, tapi tidak menjadi main faktornya. Jadi yang benar adalah yang extra challenges of water problems in rural areas are caused by their limited water infrastructure. Kayak yang dijelaskan di kalimat terakhir. In rural areas, gini. Yang ini ya. Jadi jawabannya yang 18 adalah E. Eh, jadi Kak, aku mau nanya untuk nomor 18. Ya. Itu kan ya pertanyaannya, which of the following statement is correct? Jadi kan ini pertanyaan agak menjebak ya Kak. Jadi buat kita tahu jawabannya benar tuh, jadi kita harus nyamain jawaban yang di soal sama yang dibacaan gitu ya Kak. Iya, biasanya gitu. Emang kan ini tadi yang C sama D kan itu eh wat- water security itu emang problem tapi bukan yang major gitu. Climate Hmm. change juga faktor tapi bukan termasuk dari main faktor. Tidak jelas dijelaskan bahwa itu adalah main faktor atau major problemnya. Jadi memang kita harus itu apa ngikut banget sama teks dari paragrafnya gitu. Hmm. Oke Kak, terima kasih. Oke, kita akan beralih ke nomor 19. Ya, maksudnya itu. Oke, jadi gimana nih? Apakah sudah dapat jawabannya? Paragraf 3, 18 E.
Oke, akan kita bahas nomor 19. Yang kita akan bahas satu-satu ya. Yang kecuali itu yang mana sih gitu. Yang dari yang apa? Jadi oke, kita bahas. More than thousands of people were affected because of the lack of access to the plumbing system in 2019. Okay, with more than 20,000 people affected in 2019. 2019. Berarti yang salah, yang satu itu salah ya. Eh, eh benar benar more than thousand. Benar 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 benar. Berarti Benar kan itu Kak? iya itu berarti itu benar dan berarti eh, jawabannya bukan yang A ya. Hmm, Terus yang B, bentar. Native American household in Nevada lacking access to plumbing have increased over the last decades. Apakah benar? Ini over the last few decades berarti eh, lack of access dari plumbingnya juga di akhir-akhir ini. Jadi yang B juga tidak juga benar, jadi di tidak tepat untuk jawaban kita. Oke, yang C, a flush toilet is one of the parameters to measure the access to complete plumbing facilities in household. betul tuh Kak, ada di awal kalimat yang Yes, benar. Ini ada di kalimat yang awal-awal. hmm, Berarti jawabannya bukan yang C. Oke, nama yang D sekarang. The US average of households lacking complete indoor plumbing is higher than the average of Native American household in Nevada. Apakah benar? benar Kak itu yang dari during the 30 years. Nevada like complete indoor. Apakah benar? The US average household eh, ini gimana ya jelasnya? Oh, bukan. Berarti Kak itu ngebahasnya Oh, Nevada, bukan US. iya. Hmm. Aku tadi langsung baca ke intinya. Oke, berarti Jadi yang D nih jawabannya Kak. adalah yang D. Ya, benar. Yang E juga udah benar ya. Nah, kita jawabannya yang D. Ini ada di awal-awal juga. Oke, kita akan beralih ke nomor 20.
20B. Oke. Akan kita lihat dari ini. BK. Oke, dari teksnya kita bisa melihat bahwa kita bisa membaca bahwa ini when lack of indoor plumbing could have prevented basic health measure like hand washing. Jadi apa ya, sanitasi level sanitasinya akan berkurang gitu karena eh, lack of indoor plumbing aja prevented basic health gitu. Jadi sanitasinya gitu akan Berkurang. decline. Iya, betul sekali. Apakah sudah clear dari paket satu ini atau adakah yang mau ditanyakan? Hmm. Boleh banget. Hmm. Atau kita langsung ke paket 2. Boleh langsung Kak, kalau untuk saya sudah jelas. Ah, itu Kak ada yang bertanya Kak, nomor 17. Oke, yang nomor 17 aku gagal paham, boleh jelasin ulang, Kak? Oke, oke, oke. Bentar. What is the main idea of the text? Jadi apa ya? Main idea, ide pokok tuh kayak apa sih yang dijelasin banget dari teks ini? Apa sih yang kita tangkep banget dari teks ini gitu? Kita bisa apa ya? Mencari eh, apa yang dibahas dari apa yang dibahas banget dari paragraf pertama, terus paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat sampai akhir teksnya gitu. Jadi apa ya? Kita akan menghubungkan paragraf-paragraf itu sampai di mana sih? Apa sih yang dijelasin dari seluruh teks ini gitu? Apakah sudah jelas? Oke, thanks. Oke. Kita akan beralih ke modul 2 paket 2. Kalian udah ngerjain kan ya? Apakah kita bisa langsung bergerak ke soalnya atau aku tungguin nih baca teksnya dulu? Gimana, gimana? Boleh Kak dikasih waktu sebentar untuk Oke, baca-baca. oke.
Oke, apakah membacanya sudah selesai? Kita akan beralih ke nomor satu. Nih, apa jawaban kalian? Oke, karena sudah ada yang jawab dan jawabannya beda-beda nih. Jadi akan kita bahas ya. Nomor satu itu, the passage discusses the tendency of metals to lose electrons and form positive ions. Which of the following real-world application is most dependent on this property? Yang akan kita bahas dengan satu-satu ya. Eh, Nah, yang A, the use of titanium in aerospace engineering due to its lightweight nature. Eh, ini bukan jawabannya ya, karena metal kan lose electrons and form positive ions. Jadi tidak terlalu berurusan dengan beratnya gitu. Jadi yang A bukan jawabannya ya. Oke, kita akan beralih ke yang B. The application of anodization to aluminum surfaces for corrosion resistance. Ini ada di bacaannya ya paling. Paragraf 3. Bentar. Ini. Anodization. Paragraf 3, Kak. Ya,
Tapi anodis anodization ini dijelasin bahwa increasing the bentar, increase increasing the thickness of natural oxide layer. Jadi apakah ini bergantung dengan metal yang loose electrons and form positive ions? Ini juga bukan, tidak terlalu, gimana ya jelasinnya? Eh, Masih berkaitan sama reaksi logam, tapi karena uh, anodization tuh fokusnya melindungi dari korosi, jadi itu tuh bukan cenderung ini, bukan bukan real world real world application-nya. Begitu, apakah sudah jelas atau apakah kalian bingung? Bingung sedikit kak. Gini, dari sini kan memang dijelasin bahwa uh, punya tendensi to lose electrons during reaction and forming positive ions. Tapi ini untuk to prevent corrosion. Jadi untuk mencegah korosi. Jadi tidak terlalu, bukan gimana ya? Gimana menjelaskannya? Ini memang berkaitan dengan ini, dengan tendency of metals, tapi ini tidak terlalu apa ya, berkaitan dengan metals yang lose electrons and form positive ions. Bukan apa ya, anodization tuh lebih fokus ke increasing the thickness, eh, untuk mencegah korosi. Jadi anodization tuh fokusnya lebih ke prevent corrosion daripada fokus ke metal yang kehilangan yang lose electrons and form positive ions gitu. Apakah masih bingung? Hmm. Nah, oke. Terima kasih Tengken Akbar. Jadi memang jawaban kita yang benar adalah yang C. The use of metal areas where ions flow to generate electrical energy. Apakah sudah jelas atau apakah masih bingung? Hmm, Jelas kak. Oke, kita akan beralih ke nomor 2.
Oke, akan kita bahas ya. In paragraph 6, the passage states as industries continue to advance, the demand for metals is expected to rise. If this trend continues without significant changes in sustainability practices, which of the following scenarios is the most likely long-term consequence? Kita bahas dari eh, jawaban Marcella Tuarita ya. Yang nomor 2, yang C nih. Jadi, a global resources crisis may emerge as metal reserves become increasingly scarce. Um, emang memang benar ya. Jadi, eh soal ini tuh kayak uji kita. Apa sih dampak panjang dari meningkatnya permintaan logam gitu. Jadi, eh, global resource-nya bakal global resource crisis-nya bakal meningkat. Oke, apakah sudah jelas? Atau adakah yang bingung? Oke, kita akan lanjut ke nomor 3. Oke, sudah ada jawaban. Jadi kita akan, oke, sudah ada 2 jawaban. Saya bingung antara A atau B.
Kalau gue langsung to the point gitu ya. Oke, kita akan membahas. Kalau dari yang A itu antitesis berarti apa ya? eh, Technological advancement dan ecological responsibility itu berbalik gitu, saling berlawanan. Kalau technological advancement ditingkatkan, berarti ecological responsibility-nya akan berkurang dong. Kalau kalau ecological responsibility ditambah juga technological advancement juga tidak terlalu apa ya, tidak terlalu eh, dalam tidak terlalu dalam posisi advance-nya gitu. Jadi jawabannya yang A ya. Kalau yang B itu, yang kalau metafor, to compare industrial growth to a scale that must be balanced. Itu tidak terlalu, sebenarnya emang benar, tapi tidak terlalu dijelaskan gitu. Lebih 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 fokusnya ke me- menekankan kontradiksi antara dua dua tension antara technological advancement dan ecological responsibility. Di sini kan bisa dijelas improve recycling system and the development of alternative materials will be crucial in ensuring a balance between industrial progress and environmental preservation. Jadi apa ya? Yang dijelaskan, yang dijelaskan dalam teks itu tuh kayak apa ya? Membandingkan dua kontradiksi dari dua keadaan ini gitu. Jadi tidak terlalu membandingkan, tapi eh, membahas bagaimana kontradiksi antara kedua ini. Apakah sudah jelas? Atau adakah yang masih bingung? Halo, 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 halo. Kalau aku sih ini Kak, awalnya kan bingung antara A sama B. Tapi karena di paragraf 6-nya itu kan dia ngebahas antara perkembangan teknologi sama ecological responsibility gitu. Makanya aku milih A. Cuma kalau di B-nya itu kan dia langsung aja nge-compare mereka berdua gitu Kak. Tapi yang kayak kita tahu kan jawabannya A gitu. Jadi karena si A ini udah menjelaskan gitu sesuai sama si paragrafnya gitu. Jadi jawabannya A gitu yang paling bener Kak. Kalau aku gitu sih Kak. Ya, yang lain mungkin menambahin atau gimana. 8.13 deh. Apakah ada komen dari yang lain? Ah, ya, terima kasih ya Marcella Tuarita buat sharingnya.
Oke, kita akan lanjut ke ini, ini. Teks nomor 4 sampai nomor 8. Aku tunggu sampai 8:17. Jadi akan kita lanjut nomor 4 nih. What does the passage mainly talk about? Apa nih? Teksnya utamanya bahas tentang apa? B, Kak.
Oke, akan kita bahas B sama D nih jawabannya. Oke. Kalau kita melihat dari teksnya, paragraf satu dan paragraf 2 itu apa ya? Paragraf satu tuh tidak menjelaskan bahwa women working during the Great Depression itu are not low wages. Jadi ini hanya dijelaskan di paragraf kedua. Jadi tidak mainly talk about yang B ya. Itu. Terus yang D, the role of woman during the Great Depression. Kita tidak terlalu bahas ya. eh Tidak terlalu apa ya? Informasinya tuh terlalu luas untuk dan nggak jelas apa sih eh maksud dan peran wanita dalam Great Depression ini gitu. Itu jadi jawabannya bukan yang B dan yang D ya. Oke, yang benar nomor 4 adalah yang mana nih? Yang A ya. B Eh, is which Yang woman in A America. ya, Kak. ya. Oke. Gini, Kak. Kenapa saya nggak milih yang A, Kak? Kenapa? Kenapa? Ini kan awalnya tuh saya mau milih A. Tapi kemudahan itu kan bukan kemudahan sih. Kemudahan tuh dalam konteksnya karena emang lagi dibutuhin aja yang pekerja cewek-cewek Gitu gitu. kan. Ya kayak kertas gitu nah. Kan the ease with which women in America found work during the Great Depression itu kan artinya kemudahan wanita di Amerika mencari kerja gitu. Tapi karena dia juga ketemu beberapa masalah kayak dia digajinya rendah, terus kayak ngapain gitu perempuan bekerja kan harusnya di rumah aja. Jadi itu kenapa saya nggak milih itu. Jadi saya malah milihnya yang B karena saya kegocek di paragraf kedua itu dia ngebahas kalau cewek-cewek yang kerja tuh digajinya rendah gitu. Yeay. Ini sebenarnya Great Depression itu tuh emang memberikan dampak baik dan dampak buruk ya untuk wanita-wanita di Amerika. Jadi, tapi apa ya? Yang dibicarakan dari teks ini tuh kemudahan yang mereka dapatkan gitu dari Great Depression ini. Tapi buat yang single doang tapi ya, yang married woman tuh agak additional hurdle gitu. Nah iya itu Kak, makanya saya nggak milih A. Oke, tapi jawabannya tetap yang A ya. Oke, kita akan beralih ke nomor 5. Apa jawaban kalian? Ini bingung pasti.
Dan kita akan bahas ya. Tujuan dari teks ini adalah untuk, oke, kita bahas yang A dulu. Explain the various effects of the Great Depression on women. Tapi dari teksnya, apakah kita hanya dikasih tahu tentang various effects dari Great Depression ini di perempuan? Hmm, enggak juga sih Kak, kita juga ngebahas itu kayak data-data kuantitatifnya di situ kan dijelasin berapa persen gitu sih Kak. Bingung, Jadi yang benar bingung Kak. adalah yang B. Yes. Inform the types and the number of female workers during the Great Depression. Jadi kayak tipenya jadi dari wanita itu tuh pada kerja apa aja sih di Great Depression itu, dan juga ada berapa sih yang kerja gitu. Jadi yang yang dijelaskan dan tujuan dari teks itu untuk menginformasikan tipe dan angka dari berapa pekerja perempuan yang ada dalam Great Depression gitu. Apakah sudah clear? Clear Oke, Kak. kita akan berpindah ke nomor 6. Apa jawaban kalian? Yang C Kak. Oke, akan kita bahas ya. Nomor 6 yang C nih katanya, women could find work in the fields of healthcare, education, and security. Security. Hmm, bentar. Main security domestic work gitu. Bingung ya. Bingung Kak, bingung Kak. Kalau di bacaan kan itu nursing, teaching, sama domestic work. Kalau di ini kan ada kata security-nya. Mana? Untuk yang dua pertama betul. Health itu nursing, terus Domestik bukan the rumah domestic sakit. bukan security. Iya, Domestic tuh kan dia kayak ngejahit. iya, Tuh. iya, iya, iya. Hmm. Berarti Oh, bukan yang C. ya berarti bukan yang C ya. Yang mana nih? Hmm. Kalau yang akan bukan. Kalau tadi sih Masa aku jawabnya sih bukan? there's no correlation. Enggak sih. Yang B itu ada korelasinya.
Hmm, apakah yang D, Kak? Tapi di bacaan kan enggak kan? Karena kalau di sini bilangnya secretarial for dismiss in FDR administration. Kalau di bacaan nggak dijelasin kalau si FDR itu ngedismiss permohonan sekretariat Rolls. Hmm. Hmm. Tapi jawabannya adalah yang kalian eh, tidak ada yang menjawab itu. Jawabannya sebenarnya adalah yang A. Tuh. Kalian kepikiran nggak? Kenapa sih jawabannya yang itu? Kok bisa jawabannya yang itu? Gitu. Jadi dari teksnya ini kan udah dijelasin apa ya? Oh iya iya. Unemployment Oke. woman tuh eh decline tuh kayak apa ya? Nur. Turun, berkurang. Jadi eh Iya. lebih banyak yang ke employ gitu dari wanita di US di Great Depression. Tapi ada masalah-masalah yang lain, tapi eh, unemployment-nya berkurang di US gitu. Hmm. Apakah sudah clear? Oke. Yang 6 itu A. Gimana? Hmm. Apakah ada yang bingung? Um, boleh dijelasin lagi Kak, kenapa jawabannya itu yang A? Gini, ke apa ya? Dari teksnya kita kan eh, apa ya? Ter mengetahui terjelaskan di mengetahui bahwa eh, perempuan bekerja di Great Depression itu tuh lebih menambah kesempatan untuk perempuan bekerja di Great Depression gitu. Tapi Iya. tidak semuanya sih, tapi lebih banyak lebih banyak kesempatan untuk perempuan-perempuan ini bekerja. Ya nggak sih? Iya iya. Nah, Ah, jadi eh, karena itu female unemployment declined in the US during the Great hmm. Depression. Jadi unemployment tuh berkurang gitu. Pengangguran tuh berkurang. Apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik. Em, aku oke sih Kak. Terima kasih untuk penjelasannya sekali lagi. Oke, kita akan berpindah ke nomor 7. Apa jawaban kalian? Yang mana ya? Baca-baca dikit lagi Kak. Oke, jawaban dari nomor 7 adalah D ya. Jadi benar yang dari chat ini, marhamah ini. Nomor 7, they were more likely to find work than married women. Jadi kenapa bisa begini? Sebenarnya udah aku jelasin tadi, tapi enggak aku jelasin sih, tapi udah aku sebut gitu. Kalau married woman tuh face an additional harder. Jadi apa ya? Wanita yang udah menikah tuh memiliki tantangan tersendiri gitu.
Jadi more like kalau yang single woman tuh more likely to find work than married woman gitu. Apakah sudah Hmm. clear? Clear sih, Kak. Kalau untuk option D itu sebenarnya alasannya option yang C nggak sih Kak? Karena mereka kan flexible hours juga kerjanya gampang dan mereka tuh kan nggak harus ngurus rumah. Sedangkan kalau yang udah nikah kan pasti ya tidak ngurus rumah istrinya biasanya gitu Kak. Oke, lanjut Iya, Kak tapi nomor 8. ada ah, ini apa ya dari apa ya dari pemerintahnya enggak pemerintah sih tapi stage-nya sendiri tuh me- menaruh restriction yang diketahui sebagai marriage bars on their employment. Jadi kayak apa ya dari perusahaannya sendiri tuh eh, me, me, me- Ada aturannya untuk orang apa iya ada aturannya kerja gitu. gitu Jadi yang udah nikah. lebih diutamakan single woman daripada married woman gitu. Mm-mm. Apakah sudah clear? Clear. Oke, kita akan berpindah ke nomor 8. Ini ya yang B, nah di dia di akhir-akhir Kak dia itu yang tadi yang pemerintah kasih itu aturan. Hmm, 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 hmm. Oke, kita akan bahas ya. Jadi, ini sebenarnya sudah tertulis dan sudah apa ya? Sudah bisa dikira-kira gitu. As working wives were perceived as taking away jobs from able-bodied men, even if in practice they were occupying jobs men would not want and doing them for far less pay. Jadi yang dibahas dari they di sini adalah working wives. Begitu. Karena yang diomongin di sini working wife-nya bukan married woman-nya. Apakah clear? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, silakan dibaca untuk nomor 9 dan 14. Aku kasih waktu sampai 8.39.
Oke, kita akan beralih ke nomor 9. Ini pasti bingung nih. Tapi apa jawaban kalian? Oke, akan kita bahas ya. Udah ada jawabannya nih. B, Kak, B. Jadi nomor 9 itu jawabannya bukan yang B ya. Karena apa ya? Dari teksnya kita bisa apa ya? Bisa membandingkan burung dengan manusia, tapi tidak tidak seluruh teks, tidak seluruh passage-nya tuh membahas tentang manusia dengan burung gitu. Jadi primary pers- par- primary purpose-nya bukan untuk compare human behavior with bird behavior gitu. Enggak sih ya guys ya. Benar, yang nomor 9 adalah jawabannya yang E ya, analyze a phenomenon. a- Analyze a phenomenon. Jadi dari teksnya itu tuh membahas tentang apa ya, perilaku perilaku kelompok dari bisa boleh jelasin Kak? Oke. Kita dari teksnya itu bisa diketahui bahwa kita eh, mengetahui bahwa burung tuh terbang gitu. Tapi di lebih dibahas lagi kalau gimana manusia itu tuh bertindak dalam kelompok sebagai kelompok sebagai bertindak dalam kelompok sebagai tim. Jadi eh, lebih dibahas tentang fenomena manusia di timnya gitu. Bahasnya gimana manusia eh, mengidentifikasi dirinya dengan kelompok sosial, dengan kelompok atau timnya. Apakah sudah jelas atau perlu dijelasin lagi? Udah jelas, Kak. Terima kasih. Oke, kita akan berpindah ke nomor 10. Apa nih jawaban kalian? Oke, akan kita bahas. BK. Jadi, dari teksnya, eh, freedom. Dari yang dijelaskan di teks ini, eh, maksud dari burung estuari terbang bersama, itu tuh
sebenarnya apa ya, bukan mengisolasi sih, tapi berlindung sebagai kawanan sehingga bisa berlindung dengan kelompoknya, dengan timnya itu, sehingga nggak ketemu predator gitu. Jadi seperti yang kita bisa baca, unless the individual birds reacted together, the flock would disperse, exposing isolated birds to predators. Jadi sebenarnya burung estuari itu tuh bersama bersama-sama bersatu dalam tim atau kelompok itu tuh untuk menghindari predator. Jadi apa ya? Nomor 10 tuh yang benar itu jawabannya adalah yang B. Something is not as it appears. Jadi nggak terlalu, dari burung estuary itu nggak terlalu freedom gitu. Jadi mereka, karena mereka menghindari predator gitu, jadi sebenarnya mereka tidak terlalu freedom, tapi mereka tetap freedom. Mereka memerjuangkan freedom dari mereka gitu. Kalau Eh, ya, iya. ya, berarti itu ada syaratnya gitu ya. Meskipun mereka bebas juga, tapi mereka harus tetap dalam satu grup gitu. Kalau mereka nggak satu grup ya pasti ada konsekuensinya gitu. Iya, Gitu ya sih. begitu. Yang bukan, bukan bukan fakta dari reverse to freedom estuary birds gitu. Burung estuary gitu. Oke, apakah sudah clear? Jadi jawabannya yang mana gak? Jawabannya yang B. Oh oke, benar berarti. Oke. Ya, oke. Kakak sudah clear? Aku tanya lagi nih. Oke, kita akan bergerak ke nomor 11. Oke, akan kita bahas ya. Aku sedang berburu-buru, nggak buru-buru sih, tapi sedang mencoba berburu-buru. Jadi nomor Oke. 11, B, C, K, oke. Jadi Hmm. nomor 11 tuh, by saying that soldiers do not match Oh. as individuals, itu berarti eh, pe- apa ya? Tentaranya tuh nggak berbaris sebagai individu. Jadi eh, penulisnya tuh menya suggest that apa ya, tentaranya untuk react as a part of an organized war gitu. Jadi jawabannya yang C ya. Tentara tuh emang harus menurut apa ya, perintah dari atasan mereka, tapi tidak, tid- bu, tapi itu bukan yang autornya eh, ungkapin dalam dalam teks itu gitu. Apakah sudah jelas? Jelas Kak. Oke, kita akan beralih ke nomor 12.
kita akan bahas ya dari teksnya. Itu tuh kita akan kita tuh bisa membaca Paul Klee dan Wesley Kandinsky. Kandinsky. Apa sih? Ini bisa kita baca. The reason you belong to one group rather than another may be no more than a preference for abstract artists. Jadi nomor 12 itu Clay and Kandinsky itu are mentioned as example of men whose followers may from distinct group. Jadi jawabannya yang C. Aku Eka ini B. Jadi Clay sama Kandinsky ini tuh apa ya? Alasan kita belong to one group rather than another daripada grup lainnya tuh mungkin nggak lebih dari preferensi dari diri sendiri untuk abstrak artis. Jadi kayak milih kayak lebih memfavoritkan Paul Klee daripada Wasili Kandinsky gitu. Jadi kayak eh nomor 12 itu mention as example of men whose followers my from distinct groups. Gitu. Jadi bisa berbeda-beda grupnya. Enggak sih. Tapi bisa berbeda grupnya karena alasan yang sepele aja. Apakah sudah jelas? Hmm. Jelas, jelas. Oke, kita akan pindah ke nomor 13. Di, di sini aku jelaskan lagi ya. Enggak dijelaskan sih, tapi aku langsung bahas aja. Dari authornya, dari teks di atas tuh sebenarnya membahas nggak terlalu bahas tentang kekaguman penulis terhadap tidak menunjukkan kekaguman penulis terhadap itu In in the text. Jadi bukan admiration. disdain tuh apa? Disdain tuh cemoohan. Jadi Hmm. jadi nomor 13 tuh sebenarnya jawaban yang tepatnya adalah ambivalence. Karena autor atau penulisnya tuh menuliskan tentang kebaikan enggak sih manfaat dari enggak manfaat apa ya? Oh iya, manfaatnya terus sisi negatifnya gimana? Jadi ambivalence menunjukkan manfaat dan kekurangan dari grup behavior itu. Apakah di sini sudah jelas? Oh, jelas, jelas kan jelas. Oke, kita akan beralih ke nomor 14 nih, yang terakhir. Nomor 15-20 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Asik ya.
Apakah 14C? Oke, kita akan bergerak ke sini. B. Kita akan baca di teksnya. Out, out of this psychology comes the nasty side of history and the human race. The word of ethnic cleansing, genocide, racial prejudice, and global terrorism. Jadi dari psikologi yang 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 di, yang dijelaskan autor dari kalimat ini itu eh, menunjukkan bahwa nasty side of history and the human race. Jadi jawaban nomor 14 adalah an ideologue trying to inspire hatred of an enemy. Kenapa jawabannya itu? Eh, ka- kalau di teksnya, hmm, kalian ingat gak? Kalau kalian tadi membaca bahwa orang tuh bisa jadi buta dengan kemanusiaan pihak lain. Kalau mereka tuh terlalu mengidentifikasi dirinya dengan suatu kelompok gitu. Oh iya, di bagian akhir. Ya, jadi kalau itu apa ya? Hal itu tuh jadi bisa menjadi banyak bencana sejarah kayak yang Oh, tadi aku sebut. KKK. Ya. Oh, enggak. Ya kan, KKK kan itu white supremacy, Kak. Nggak boleh ada orang hitam, cuma untuk orang kulit putih. Gitu ya, Kak. Oh, jadi Oke, nih. Oke. kita akan kita akan selesai di sini ya, karena ini udah hampir jam 9. eh aku stop share dulu ya. Oke, real berdasarkan kejadiannya. Kita on cam dulu nih. Ayo, aku mau foto. Aku baru ingat yang kemarin nggak foto. Ayo, ayo on cam, on cam. Aku tunggu. Apakah ada yang masih mau on cam? Aku tunggu sampai jam jam 9 nih. Jam 9 tepat. Sekarang 8:59. Oke, yang pertama action ya. Aku hitungin 1, 2. Oke, bentar.
Yang halaman kedua. 1, 2. Bentar. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Minta maaf untuk salah dan kurang dari tutorial hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak.